morning. We are still thankful for God's grace today, since we are still here and we are still healthy, while many people out there are still suffering from coronavirus. We should pray for them, for their recovery, and for their health, so they can do all of the activity as usual. And we're also very grateful for having the chance, the opportunity to share character building program. Is there anything that we are going to be grateful to God? Of course, we are still having His love, God's love in our hearts, and this love puts the melody in our heart, as it is written in our past song book, number 95. In my heart there is a melody, and it's going to be our opening song for this character building program. Next, our friend Brian is going to deliver us the vision, mission, and opening prayer. After that, Margaret will have the special number. And last but not least is Pastor Reza is going to give us the message, God's word for all of us. And it's service, all of the service is only to glorify God's name. God bless you all. Thank you. Jesus gave me, it was sent from heavens above. There never was a sweeter melody, this a melody of love. In my heart there is a melody, there is a melody, with heaven's harmony. In my heart there is a melody, there is a melody of love. I love the Christ who died on Calvary, for there was my sins away. He put within my heart a melody, and I know it's there to stay. In my heart there is a melody, there is a melody, with heaven's harmony. In my heart there is a melody, there is a melody of love. To be my endless living glory, with the angels I will sing. To be a song with glorious harmony, where the chords of heaven ring. In my heart there is a melody, there is a melody, with heaven's harmony. In my heart there is a melody, there is a melody of love. Vision: having the character of Christ Jesus, being successful in science and technology, and being independent. Mission: to manifest the belief of Advent education and to like to serve, to develop the ability of students in order to be skillful in science and technology, to manifest the student to be creative, successful, and independent. Let's pray. Our Father in heaven, thank you for your inclusion. Today now we will carry out a character building. Please bless me, Father. Amen. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun
Selamat pagi, Bapak Ibu Guru, staf dan karyawan, serta para siswa pendidikan Advent Semarang, dan pemirsa yang menyaksikan program ini. Saat ini kita sedang berada di program Karakter Building Pendidikan Advent Semarang. Semoga kita yang menyaksikan program ini boleh terberkati di dalam Tuhan. Saya akan membawakan sebuah renungan yang pada saat ini saya beri judul Berpikir Keren. Saya mau memberikan sebuah cerita. Ceritanya begini. Pada suatu kali, ada dua orang anak kembar namanya Bobby dan Robbie. Tetapi meskipun mereka kembar, mereka memiliki sikap yang berbeda, cara berpikir yang berbeda. Bobby ini orangnya suka berpikir negatif, sedangkan Robbie orangnya suka berpikir yang positif. Nah, suatu kali ayah mereka ingin menguji sikap atau cara pikir anak-anaknya. Bagaimana caranya? Ketika mereka berulang tahun, maka ayahnya memberikan kado ulang tahun untuk kedua anaknya. Untuk si Bobby, ayahnya memberikan mainan baru, baju baru, sepeda baru. Nah, kemudian ketika kado ulang tahun ini diberikan untuk si Bobby, ketika Bobby melihat kado ulang tahun, dia langsung komplain sama papanya. Ayah, kenapa sih sepedanya ini kok nggak punya mesin seperti motor? Kan cepat rusak. Ah, mainannya kuno, ayah. Aduh, bajunya putih lagi. Kan cepat kotor, ayah. Bobby membuat hari ulang tahun yang seharusnya menyenangkan ini menjadi menjengkelkan. Dikasih kado yang bagus-bagus, tapi dia komplain kepada papanya. Nah, kemudian kado untuk si Robbie. Pada saat itu, papanya mengajak si Robbie ke halaman belakang rumah mereka. Kemudian di sana sudah disiapkan tulisan, "Selamat ulang tahun anakku Robbie." Dan itu ditaruh di, setumpuk kotoran kuda di halaman belakang. Nah, begitu Robbie melihat tulisan "Selamat ulang tahun anakku Robbie", kemudian dia melihat setumpuk kotoran kuda, dia sangat kegirangan. Dia senang sekali. Dia lari ke depan ke halaman, kemudian dia pergi ke garasi. Papanya heran, kenapa sikapnya si Robbie kok begitu? Dikasih kotoran kuda, tetapi justru senang bersuka cita. Kemudian papanya tanya sama Robbie, "Robbie, kenapa sih kamu bersuka cita? Padahal papa cuma kasih setumpuk kotoran kuda dengan selamat ulang tahun anakku Robbie." Sudah tahu apa jawaban si Robbie? Robbie bilang, "Papa, dengan papa memberikan setumpuk kotoran kuda, Robbie tahu pasti papa sedang menyembunyikan seekor kuda untuk menjadi hadiah buat Robbie." Keren ya? Ini cara berpikir keren. Jadi Robbie berpikir bahwa meskipun dikasih kotoran kudanya, pasti ada kudanya. Ini cara berpikir keren. Melalui cerita ini, ada pelajaran positif yang kita bisa ambil. Yang pertama, meskipun ada dua orang kembar di dalam sebuah keluarga, tetapi belum tentu sikap mereka sama atau cara berpikir mereka sama. Kemudian yang kedua, kebahagiaan itu tidak diukur dari sebuah benda atau harta atau uang. Buktinya, Bobby mendapatkan sesuatu yang baik, mendapatkan sesuatu yang bagus-bagus, seharusnya dia senang. Tapi justru Bobby tidak senang. Dia komplain, dia marah-marah, dia tidak suka. Seharusnya senang. Kebahagiaan ditentukan oleh bagaimana cara berpikir yang keren. Nah, kemudian yang ketiga, suasana yang indah sekalipun, kalau cara berpikirnya tidak keren, tidak positif, maka suasana yang indah seperti Taman Eden pun juga bisa menjadi suasana yang tidak enak. Jadi untuk kita semua, inilah cara berpikir keren, yaitu berpikir positif. Saya mau menceritakan sebuah cerita di dalam Alkitab. Kita tahu cerita tentang bagaimana bangsa Israel ketika mereka mau masuk ke negeri perjanjian, yaitu tanah apa? Tanah Kanaan. Dan pada saat mereka sedang ada di perbatasan, maka Musa saat itu membentuk yang namanya tim survei atau tim pengintai, jumlahnya 12 dari masing-masing suku Israel. Nah, ketika mereka dibentuk dan mereka disuruh untuk masuk duluan ke tanah Kanaan, mereka melihat bagaimana keadaan di sana selama 40 hari, maka ketika itu mereka pulang kembali 12 orang pengintai ini. Mereka memberikan laporan kepada Musa dan kepada bangsa Israel. Dan ketika memberikan laporan, ternyata laporan mereka berbeda-beda. Mereka terpecah menjadi dua bagian. Yaitu yang 10 orang mereka memberikan kabar begini, tanah Kanaan itu memang subur, di sana banyak hal-hal yang bisa kita nikmati, tetapi orang-orangnya tinggi besar. Kita tidak bisa menaklukkan tanah Kanaan karena orangnya banyak, tinggi besar, tentara-tentaranya kuat. Kita tidak mungkin masuk ke sana. Itu kata 10 orang pengintai. Tetapi ada 2 orang pengintai, namanya Yosua dan Kaleb. Justru dia memiliki pemikiran yang positif.
ketika menghadapi situasi yang seperti itu, dia melihat bahwa tentaranya tinggi-tinggi dan besar-besar, dia katakan di sana di dalam Bilangan pasal 13 ayat yang ke-30. Kalau ada Alkitab, kita bisa buka di dalam Bilangan pasal 13 ayat yang ke-30. Saya akan bacakan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Ini cara berpikir keren, berpikir yang positif. Yosua dan Kaleb, ketika bangsa Israel saat itu merasa pesimis, kita tidak bisa masuk ke negeri perjanjian tanah Kanaan oleh karena orangnya tinggi-tinggi, itu kata 10 orang pengintai tadi. Tetapi Yosua dan Kaleb menenteramkan hati mereka, menguatkan mereka. Kenapa? Karena Yosua dan Kaleb tahu janji Tuhan pasti, bahwa mereka pasti akan memasuki negeri perjanjian, yaitu tanah Kanaan, meskipun orangnya kuat-kuat di sana. Artinya ada harapan, ada kekuatan dari Tuhan ketika mereka mau percaya kepada janji Tuhan. Ini cara berpikir keren. Apa yang mereka lihat, tetapi mereka tidak memikirkan hal itu. Mereka percaya kepada janji-janji Tuhan di sana. Nah, untuk kita semuanya, cara berpikir keren itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh benda yang kita dapatkan, tapi bagaimana cara berpikir kita. Berkat yang kita terima dari Tuhan meskipun hanya sedikit, kalau kita bersyukur dan kita memiliki pemikiran yang keren, maka kita akan berbahagia. Tetapi kalau orang tidak memiliki cara berpikir yang keren, maka uang yang banyak pun yang mereka dapatkan, mereka akan ngeluh, kenapa sih uangnya cuma segini yang saya dapatkan? Kenapa berkat Tuhan cuma segini padahal yang didapat berjuta-juta? Kenapa? Mereka tidak memiliki pemikiran yang keren. Kita diajak untuk memiliki pemikiran yang keren atau positif. Nah, sekarang kita sedang mengalami situasi yang sedang susah, di mana kita sedang menghadapi wabah COVID-19. Ya, semua susah. Belajar harus di rumah, segala sesuatu dilakukan di rumah, semuanya terbatas, tidak sama seperti dulu, dan segala sesuatunya membuat kita menjadi susah. Tetapi kalau kita tidak berpikir keren, ya kita akan larut dengan kesusahan itu. Kita tidak berbuat apa-apa, ya kita akan terhimpit dengan kesusahan itu. Itulah sebabnya, di tengah situasi yang sukar dan sulit saat ini, ketika kita sedang mengalami wabah COVID-19, maka kita diajak untuk berpikir keren, yaitu berpikir positif. Meskipun ada wabah COVID-19, saya tetap mau semangat. Meskipun ada wabah COVID-19, saya mau tetap bekerja. Meskipun ada wabah COVID-19, saya mau tetap belajar. Saya mau tetap sekolah, saya mau tetap melakukan yang terbaik. Dan saya percaya bahwa pasti akan ada hasil yang maksimal kalau saya berpikir keren dan melakukan segala sesuatunya dengan semangat dan tidak diam-diam saja. Oleh sebab itu, melalui pekabaran pada pagi hari ini, semoga boleh menjadi berkat bagi kita semua yang menyaksikan program ini. Mari kita memiliki cara berpikir yang keren, yaitu cara berpikir yang positif. Apapun yang kita sedang alami di sana, apapun yang kita sedang hadapi, meskipun itu kesusahan, kalau kita berpikir positif, berpikir yang keren, maka semuanya pasti akan berjalan dengan baik. Asalkan kita menggantungkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Tetap semangat menjalani hidup ini, tetap berdoa kepada Tuhan. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah saat ini kami boleh mengikuti program karakter building pendidikan Advent Semarang. Melalui pekabaran yang sederhana, kiranya boleh menjadi berkat bagi kami semua, sehingga kami boleh memiliki cara berpikir yang keren, yaitu cara berpikir yang positif, sehingga apa yang kami hadapi, kami boleh hadapi dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan kami. Pada saat ini hamba-Mu berdoa untuk semua yang menyaksikan program ini, Bapak Ibu guru, staf karyawan, bersama dengan para siswa pendidikan Advent Semarang dan semua yang menyaksikan program karakter building ini, baik di Facebook maupun di YouTube. Tuhan kiranya memberkati masing-masing kami. Di tengah situasi wabah COVID-19 ini, kiranya berkat Tuhan menjadi bagian kami, khususnya berkat kesehatan, agar kami sehat selalu di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberikan kekuatan dan semangat bagi kami, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita, oleh karena ada Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu menjadi bagian kami semua. Kiranya Tuhan selalu ada dalam hidup kami, dalam setiap pengalaman hidup kami. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.